Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daifullah Setia Akbarsyah dari kelas SI 4201. Saat ini saya akan mempresentasikan materi dari tugas pertemuan ke-8, yaitu membuat sequence diagram atau collaboration diagram dari studi kasus yang diberikan. Jadi di dalam studi kasus ini kita memiliki 1, 2, dan 3 kelas, yang dimana satu kelasnya itu merupakan main class, dan duanya ini adalah kelas lainnya. Jadi pertama, untuk membuat diagram, kita analisis dulu. Ada aktornya. Kalau kita lihat di sini, Pak Bakri dan Daeng Bakso merupakan aktor dan menggunakan kelas petani. Lalu kita melihat Pak Bakri dot lumbung sama dengan lumbung desa Sukamaju. Lalu kita lanjut ke methodnya. Pak Bakri melakukan panen. Melakukan panen itu dia berada di kelas petani.java. Lalu simpan panen di lumbung sebanyak 10. Itu di petani.java juga. Simpan panenan di lumbung 40 di lumbung desa Sukatani, masih di petani.java, dan ambil panenan dari lumbung itu dari petani.java. Nah, lalu kita lihat di method lakukan panen itu dia akan membuat berat panenan sebesar 150. Sedangkan simpan panenan di lumbung ketika tidak memiliki value atau parameter, dia itu akan melakukan method simpan padi sebanyak 50. Simpan padi ini merupakan method yang berada di lumbung padi service, di mana dia itu memiliki hitungan padi disimpan itu sama dengan padi disimpan ditambah tambahan padi. Dengan parameternya itu adalah tambahan padi. Sedangkan nilai awalnya padi disimpan dan diambil itu adalah 0. Lalu kemudian disimpan panenan di lumbung. Ketika dia memiliki parameter, maka simpan padi ini juga memiliki parameter jumlah panenan, sesama seperti yang disimpan panenan di lumbung. Lalu ketika dia melakukan ambil panenan dari lumbung dengan parameter panenan diambil, maka lumbung akan melakukan ambil padi dengan value dengan parameter panenan diambil. Ambil padi ini merupakan method yang ada di lumbung padi service. Ambil padi ini memiliki rumus padi diambil ditambah berat padi yang diambil, di mana padi diambil ini memiliki value awalnya 0, dan berat padi yang diambil merupakan parameter dari method ambil padi. Lalu yang terakhir kita melakukan cetak persediaan. Cetak persediaan ini merupakan method yang ada di lumbung padi service. Sehingga dia memiliki variabel yang baru. Dia memiliki variabel yang berbeda, yaitu persediaan padi terakhir, di mana dia itu nilainya sama dengan hitung persediaan padi. Lalu setelah itu kita mencetak persediaan di lumbung sama dengan persediaan padi terakhir, di mana persediaan padi terakhir ini adalah hitung persediaan padi, dan hitung persediaan padi adalah persediaan sama dengan padi disimpan dikurangi padi diambil. Dan dia akan mengembalikan ke nilai persediaannya. Sekarang kita melihat ke diagram yang sequence yang sudah dibuat. Saya memahaminya seperti ini. Jadi, kita lihat tadi yang pertama adalah ketika yang pertama Pak Bakri melakukan panen, maka dia akan melakukan panggilan terhadap kelasnya sendiri, yaitu lakukan panen. Lalu kedua, dia akan melakukan simpan panenan di lumbung sebanyak 10, ya. Dan dia akan simpan panenan di lumbung ini, dia akan memanggil method yang ada di lumbung padi service. Lalu kemudian dia akan mengambil panenan dari lumbung, dia memanggil method dari lumbung padi service, kemudian dia akan menghitung persediaan. Nah, hitung persediaan ini dia adalah method yang ada di dalam lumbung padi service, sehingga dia akan memanggil method tersebut di dalam kelasnya sendiri. Dan kemudian petani akan melakukan cetak persediaan. Cetak persediaan ini adalah method yang ada di lumbung padi service dan akan ditampilkan di main class. Cukup sekian penjelasan dari saya, pemahaman dari saya. Apabila
kurang mohon diberi komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.